Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Namira Ivano, NIM 2105523035, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Teguh Bang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengawasan BPR, mata kuliah audit internal. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Sebelum menuju ke materi utama, di sini ada definisi audit internal. Audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Kemudian ada definisi BPR dan BPRS. BPR atau Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas GIREL secara langsung. Kemudian, definisi BPRS atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas GIREL secara langsung. Kemudian ada fungsi BPR. Yang pertama, membantu pembangunan desa menjadi lebih cepat. Fungsi BPR yang pertama adalah memajukan pembangunan desa dengan lebih cepat, sebab bersamaan dengan akses layanan perbankan yang maju, juga berkontribusi pada pengetahuan dan jangkauan keuangan yang semakin mudah. Kedua, memberikan usaha mikro akses keuangan. Fungsi bank perkreditan rakyat berikutnya yaitu dengan usaha mikro kecil yang berada di daerah terpencil. Mereka akan sangat terbantu dengan kehadiran BPR, lantaran akses keuangan dan permodalan yang diberikannya. Hal ini tentunya mendukung warga-warga setempat untuk lebih percaya diri dalam membuka usaha. Kemudian, fungsi yang ketiga, menyebarkan pengetahuan perbankan kepada masyarakat luas. Masih terdapat banyak warga di Indonesia yang belum memiliki rekening bank walau fitur digitalisasi telah maju. Sebab pelayanan bank baru terpusat pada wilayah-wilayah besar. Oleh karenanya, fungsi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah memperkenalkan cara kerja perbankan pada masyarakat umum di lokasi-lokasi di mana bank konvensional belum berdiri. Yang selanjutnya ada tugas BPR. Yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan berjangka, tabungan maupun bentuk lainnya. Yang kedua, kepada masyarakat yang membutuhkan
BPR dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Kemudian yang ketiga, menaruh dana dari nasabah dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka, maupun jenis tabungan lainnya. Yang keempat, mengadakan pembiayaan untuk nasabah dengan prinsip bagi hasil selaras ketentuan dari pemerintah. Kemudian kita masuk ke materi utama, yaitu di sini ada 5 materi. Yang pertama, status pengawasan BPR. Yang kedua, status pengawasan dalam penyihatan. Yang ketiga, status pengawasan resolusi. Yang keempat, tindakan pengawasan. Dan yang kelima, pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Materi yang pertama, status pengawasan BPR. BPR merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh BPR di Indonesia. Terpenuhinya kepentingan BPR dan masyarakat, penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern BPR. Mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Dalam kaitannya, audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya, disingkat KPMM, adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Cash ratio disingkat CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS. Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama pengawasan normal, yang kedua pengawasan intensif, dan yang ketiga pengawasan khusus. Yang pertama pengawasan normal. Dapat dikatakan dalam status pengawasan normal apabila bank tersebut mengalami penurunan kinerja yang dapat berujung pada pengawasan intensif. Apabila BPR atau BPRS berada dalam pengawasan normal, akan tetapi memiliki suatu permasalahan yang signifikan, maka diwajibkan kepada direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendaliannya untuk menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Dikategorikan sebagai signifikan apabila memiliki tingkat kesehatan baik sehat dan cukup sehat yang dapat berpotensi pada pengawasan intensif. Yang kedua, pengawasan intensif. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. CA rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun sama dengan atau lebih dari 3% dan atau tingkat kesehatannya dengan yang pertama, predikat kurang sehat selama 3 periode, penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR atau BPRS. Yang kedua, peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 bagi BPRS. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria rasio KPMM kurang dari 12%. Namun sama dengan atau lebih dari 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang ketiga, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 selama periode 3 periode, penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Masih di pengawasan intensif, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK, yaitu yang pertama, memperkuat modal BPR atau BPRS
termasuk melalui setoran modal. Yang kedua, mengganti anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. Yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain. Yang kelima, menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia, mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. Yang selanjutnya, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain. Yang ketujuh, membatasi pembayaran, remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kepada anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS atau imbalan kepada pihak terkait. Kemudian yang ke-8, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang ke-9, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ke-10, tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status pengawasan ini terjadi apabila suatu BPR atau BPRS memiliki sampai dengan Desember 2019 rasio KPMM-nya kurang dari sama dengan 4% sampai dengan kurang dari 8%. Kemudian rasio kas atau CR lebih dari sama dengan 3% sampai dengan kurang dari 4%. Yang ketiga, TKS dengan predikat untuk BPR kurang sehat 3 kali pemeriksaan secara berturut-turut atau tidak sehat. Kemudian untuk BPRS, peringkat keempat 3 kali pemeriksaan secara berturut-turut atau peringkat kelima. Pada Januari 2020, maka rasio KPMM lebih dari 8% sampai dengan kurang dari 12%. Rasio kasnya lebih dari sama dengan 4 sampai dengan kurang dari 5%. Kemudian TKS dengan predikat peringkat komposit 4 atau 5 untuk BPRS. Jangka waktu status pengawasan. Jangka waktu ditetapkannya suatu BPR atau BPRS menjadi pengawasan intensif adalah paling lama 1 tahun yang dihitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dari OJK dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. Paling lama 1 tahun dengan syarat bahwa rasio KPMM dan CR telah menunjukkan perbaikan, akan tetapi tingkat kesehatannya masih belum memenuhi atau telah memenuhi kriteria pengawasan bank. Tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memperkuat modal dengan melakukan setoran modal dari pemegang saham. Mengganti anggota direksi dan atau dewan komisaris. Yang ketiga, melakukan hapus buku kredit macet. Yang keempat,
upaya peleburan atau penggabungan dengan BPR atau BPRS lainnya. Yang kelima, menjual BPR atau BPRS untuk pengalihan seluruh kewajibannya. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh aset kepada bank atau pihak lain. Yang ketujuh, melakukan pembatasan pembayaran terhadap remunerasi atau sejenisnya kepada direksi, dewan komisaris atau pihak terkait. Yang kedelapan, tidak menambah jaringan kantor. Yang kesembilan, menghentikan kegiatan tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan OJK. Yang kesepuluh, yang terakhir, tindakan pengawasan lainnya. BPR juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan paling lambat 10 hari kerja setelah penetapan status. Yang pertama, rencana tindak sesuai permasalahan. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak tersebut. Yang ketiga, daftar pihak terkait. Yang keempat, hal tertentu lainnya yang diminta oleh OJK. Kemudian yang ketiga, pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4%, namun lebih dari 0%. CA rata-rata selama 6 bulan, terakhir kurang dari 3%, namun lebih dari 1%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun lebih dari 2%. Yang kedua, CA rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun lebih dari 4%, namun lebih dari 1%. Pada pengawasan khusus, syarat statusnya terjadi apabila suatu BPR atau BPRS memiliki sampai dengan Desember 2019 rasio KPMM lebih dari 0% sampai dengan kurang dari 4%. Rasio kasnya lebih dari 1% sampai dengan kurang dari 3%. Kemudian sejak 1 Januari 2020, rasio KPMM lebih dari 2% sampai dengan
kurang dari 8%. Rasio kasnya lebih dari 1% sampai dengan kurang dari 4%. Jangka waktu penetapan untuk BPR dan BPRS yang dalam pengawasan yang normal maupun intensif namun mengalami penurunan. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari sama dengan 0% atau rasio CR 6 bulan terakhir kurang dari sama dengan 1%. Kemudian itu tadi yang periode Desember 2019, kemudian periode 1 Januari 2020, rasio KPMM kurang dari sama dengan 2% atau rasio CR 6 bulan terakhir kurang dari sama dengan 1%. Ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu 2 bulan sejak penetapan. Dalam pengawasan khusus, BPR atau BPRS wajib yang pertama, menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Merealisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pernyataan yang pertama. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan dan atau pencapaian rencana tindak. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak atas pemerintahan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Kemudian, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan terkini. Yang kedua, rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Yang ketiga, informasi dan dokumen terkini mengenai daftar simpanan nasabah dan daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Selanjutnya, melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam pengawasan khusus. Yang pertama, melakukan penambahan modal dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas selama 6 bulan ke depan. Yang kedua, dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK. Yang ketiga, menyampaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja setelah penetapan kasus. Yang keempat, merealisasikan rencana tindak tersebut. Yang kelima, menyampaikan laporan rencana tindak paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan atau pencapaian. Yang keenam,
menyampaikan daftar pihak terkait paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan. Yang ketujuh, menyampaikan laporan lainnya yang diminta OJK seperti laporan keuangan terkini, rincian aset produktif, daftar simpanan nasabah, dan daftar rincian tagihan. Yang kedelapan, tindakan lain yang diminta oleh OJK. Kemudian yang kesembilan, dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan. Yang pertama, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% atau CA rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%. Yang terjadi dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2019. Rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% atau CA rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%. Yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. Kemudian materi yang kedua, status pengawasan dalam penyihatan. Pengawasan dalam penyihatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah langkah penting yang dilakukan oleh otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia, untuk memastikan bahwa BPR tetap sehat, stabil, dan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengawasan tersebut. Yang pertama, regulasi dan kepatuhan. OJK menetapkan berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh BPR, termasuk ketentuan mengenai permodalan, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan. Kemudian, BPR harus mematuhi ketentuan tersebut dan melaporkan kepatuhan mereka secara berkala kepada OJK. Yang kedua, pemeriksaan berkala. OJK melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap BPR untuk menilai kondisi keuangan, manajemen resiko, dan tata kelola. Kemudian pemeriksaan ini meliputi analisis laporan keuangan, audit internal, dan evaluasi terhadap operasional BPR. Manajemen resiko. BPR diharuskan memiliki sistem manajemen resiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai resiko, termasuk resiko kredit, likuiditas, dan operasional. OJK mengawasi implementasi manajemen resiko ini dan memberikan arahan jika diperlukan. Yang keempat, pemantauan kesehatan keuangan. OJK memantau rasio keuangan BPR seperti Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Loan atau NPL,
dan rasio likuiditas untuk memastikan BPR berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Kemudian BPR yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan mungkin diharuskan untuk mengambil langkah-langkah penyehatan seperti penambahan modal atau terstrukturisasi kredit. Yang kelima, intervensi dan sanksi. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kondisi yang mengancam stabilitas BPR, OJK dapat melakukan intervensi langsung. Kemudian, intervensi ini bisa berupa penunjukan manajemen sementara, pembatasan aktivitas, hingga pencabutan izin operasional BPR. Yang keenam, pembinaan dan edukasi. OJK juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada BPR untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen. Program pelatihan, workshop, dan seminar sering diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BPR. Yang ketujuh, transparansi dan pelaporan. BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan berskala dan transparan dan akurat mengenai kondisi keuangan dan operasionalnya kepada OJK. Kemudian, transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Bank dalam penyehatan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana LPS yang diterima bank. Bank dapat tidak ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan dalam hal terdapat tindakan bank untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal, yaitu meliputi yang pertama, bank dalam proses penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan integrasi. Yang kedua, bank dalam proses penambahan setoran modal. Kemudian yang ketiga, bank sedang melaksanakan rencana tindak atau action plan penyehatan. Kemudian materi yang ketiga, status pengawasan resolusi. Kriteria bank dalam resolusi. Jangka waktu 1 tahun dalam bank dalam penyehatan belum terlampaui, namun kondisi bank mengalami pemburukan. Rasio KPMM-nya kurang dari 8% dan OJK menilai bank sudah tidak dapat disehatkan. Kemudian, rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jangka waktu 1 tahun dalam bank dalam penyehatan. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang diwajibkan dipenuhi oleh bank dan belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar. Yang ketiga, bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS.
Kemudian materi yang keempat ada tindakan pengawasan. Yang pertama, mengatur mengenai penetapan tindakan pengawasan pada bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyihatan, dan bank dalam resolusi. Yang kedua, dan mekanisme pengajuan permohonan oleh bank dalam penyihatan untuk memperoleh penempatan dana LPS. Kemudian bank ditetapkan keluar dari status bank dalam penyihatan menjadi bank dalam status pengawasan normal dalam hal bank telah memenuhi kriteria status pengawasan normal. Yang ketiga, pelaksanaan kewenangan tugas pengawasan OJK pada setiap status pengawasan bank dapat dilakukan melalui instruksi tertulis dan atau perintah tertulis. Yang keempat, penetapan status pengawasan bank dalam resolusi dinyatakan berakhir dalam hal LPS telah melepaskan kepemilikannya pada bank perantara atau pada bank yang menerima penempatan modal sementara LPS. Kemudian materi yang kelima, pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan bank secara tertulis kepada bank, LPS, dan Bank Indonesia. Yang kedua, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk melaporkan penetapan bank sistematik sebagai bank dalam resolusi, dan OJK memberitahukan kepada bank sistematik mengenai penetapan bank sistematik sebagai bank dalam resolusi setelah penyerahan kepada LPS dalam rapat KSSK. Yang ketiga, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam resolusi yang tidak diselamatkan LPS setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. Yang keempat, LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada bank paling lama 5 hari kerja sejak penanganan permasalahan bank melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank kepada bank penerima atau bank perantara selesai dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR dan BPRS yang ditetapkan, yaitu dalam pengawasan khusus atau keluar dari pengawasan khusus pada hari yang sama dengan tanggal penetapan. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kemudian diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kembali pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagai dimaksud pada ayat 2 pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. Kemudian ini referensi yang saya pakai, yaitu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK.
Sebelum menutup presentasi saya kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu kata-kata, yaitu satu keberhasilan harus melewati 1000 kegagalan, yang artinya pentingnya ketekunan, kesabaran, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Kegagalan-kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar dan berkembang untuk akhirnya meraih kesuksesan atau keberhasilan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.